Ya, kita ketemu dalam mata kuliah di semester 1, bahasa Inggris yang bersifat umum, general, atau juga disebut English. Nanti kalian pada semester 2 akan ketemu dengan bahasa Inggris khusus untuk pendidikan matematika, how to teach mathematics in English. Pada semester 3 juga akan ketemu dengan bahasa Inggris lagi, yaitu bahasa Inggris untuk kegiatan ilmiah, English for scientific activity. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pak Amin Suyitno. Ya, kalian harus ini bersama-sama dengan saya belajar bahasa Inggris ya, agar bahasa Inggris bisa menjadi lancar untuk kalian semua ya. Ini ada nomor HP yang bisa kalian hubungi apabila ada hal-hal yang perlu kalian komunikasikan dengan Pak Amin. Nah, ini nomornya, silakan nanti dicatat. Kemudian ini hanya memperkenalkan institusi ya, Pak Amin juga mengajar di jurusan matematika semester 1, D3, juga semester ini saya mengajar di pasca sarjana baik untuk S2 maupun S3. Sebagai pendahuluan ya, atau introduction, saya minta kalian sering-sering membuka Elena. Elena adalah sarana tempat kita untuk melakukan proses pembelajaran dengan berbasis online atau daring. Kalian di topik pertama bisa kalian buka RPS-nya, rencana perkuliahan semester, dan juga bahan ajarnya. Ya. Dengan demikian kalian bisa tahu apa deskripsi mata kuliahnya, tujuan perkuliahannya apa, begitu ya. Ini akan saya bacakan ya, bahwa harapannya kalian bisa membaca dengan benar dan juga tahu artinya, ya. Jadi istilahnya you must be able to read correctly and then know the meaning of it, nah, gitu ya. Khususnya tentang teks matematika yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, karena kita berada dalam Fakultas MIPA, maka khusus untuk kalian dalam mata kuliah ini diawali dengan tahunya kalian kepada istilah-istilah matematika dalam bahasa Inggris, misalnya mathematical terms in English, dan juga istilah-istilah di IPA dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya, pada saat kalian nanti presentasi, ya, itu akan kalian ucapkan dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Kalian harus tahu tentang grammar, ya, harus tahu tata bahasa. You must know grammar in English. Selanjutnya, karena nanti kalian ya, bahkan kalau membuat skripsi itu abstraknya juga harus pakai bahasa Inggris ya. Kalian nanti pada waktu presentasi di depan kelas juga harus dalam bahasa Inggris. Maka kalian harus bisa dan mau latihan membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya. You must be able and willing to practice making sentences in English. Nah, gitu. Kemudian saya sarankan, cobalah salah satu dari kalian, ya, misalnya sementara karena saling tidak mengenal, nama laki-laki yang
urutan pertama, siapa saya tidak tahu ya, buatlah WA group untuk kelas kita. Ya. Kemudian berlatihlah dalam bahasa Inggris, sehingga tulisan kalian di WA, baik untuk teman kalian sendiri, kalau ditujukan ke Pak Amin, harus ditulis dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi masukkan saya dalam grup WA kelas kita, kelas bahasa Inggris. Nah, selanjutnya pada pertemuan pertama ini kita bahas kontrak kuliah kita. Ya, bahwa nilai akhir kalian nanti, nilai akhir NA, itu sangat bergantung kepada aktivitas kalian dalam mengerjakan tugas yang akan saya tulis di Elena. Juga ada kegiatan UTS, ujian tengah semester, dan ada UAS, ujian akhir semester. Paling tidak, UTS ini akan kita laksanakan pada topik ke-8 atau pada pertemuan ke-8. Kuliah kita dengan UAS ada 16 pertemuan setiap 1 minggu sekali. Ya. Nah, jadi ini ya, aktivitas ini akan nampak ya, pasti itu ya. Kalau kalian membuka Elena, otomatis akan tercatat dan Pak Amin akan tahu bahwa kamu sudah mengunjungi Elena gitu ya. Nih yang tadi saya katakan ya, UTS itu nanti kita lakukan pada pertemuan ke-8 atau 9 dan UAS akan kita laksanakan pada pertemuan ke-16 atau topik ke-16. Saya ingatkan, peraturan UNES, kalian hanya dapat mengikuti UAS dan baru bisa dinyatakan lulus atau tidaknya jika kehadiran kalian dalam perkuliahan baik tatap muka maupun daring itu sama saja karena hanya prosesnya saja minimal 75% kehadiran kalian. Ya, coba look at the mathematical sentences in this slide. Ya. Seperti ini kita amati, dalam matematika itu sering sekali kita jumpai huruf yang kita pakai sebagai variabel. Seperti ini misalnya number 1. 3x squared minus 15x plus 18 equals 0. Nomor 2. 2x minus 5y plus z atau z equals 3. Seperti ini misalnya root of x equals 3. Nah, ini kalimat-kalimat matematika yang nanti ya harus kita jumpai ya. Nah, apa artinya dari contoh ini tadi ya? Kalian suka atau tidak suka sebagai mahasiswa jurusan matematika harus bisa membaca huruf-huruf dan simbol-simbol matematika dengan benar. Ya, kenapa? Karena kalian nanti kalau mengerjakan soal presentasi di kelas ya harus ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini kesimpulannya apa? Kalian harus tahu dan hafal. Misalnya nomor 1 ya, nama-nama bilangan. The names of number. Termasuk cara menulis dan cara membaca. Ini misalnya, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 100, 1,000. Ya. Bahkan nama-nama hari itu mau tidak mau harus hafal. Karena kita sering memakai, misalnya, oke, sampai jumpa
Selasa depan. See you next Tuesday, misalnya begitu. Jadi seperti Senin, apa itu Senin? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Cara membaca maupun cara menulis ya, walaupun kalian tidak usah terlalu strict dengan wah ini bacanya bagaimana, karena apa? Bahasa Inggris, cara pengucapan orang Australia, orang Jepang, orang Cina, kita sendiri kadang-kadang bisa beda, enggak apa-apa ya. Keliru sedikit, oke lah Mas Koan. Karena pernah waktu Pak Amin ke Jepang, seorang profesor dari Jepang mengatakan persegi dengan square. Aduh, square itu apa? Square ya. Kita terbiasa membaca dengan square. Itu, tapi beliau membaca square. Artinya apa? Pronunciation seseorang juga sangat dipengaruhi oleh negara asal ya. Itu. Jadi tenang sajalah ya. Seperti ini karena tadi ya di slide tadi kan saya katakan kadang-kadang kita menggunakan satu huruf untuk menyatakan nama titik atau nama variabel. Dibaca apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z atau Z. Ya. Nah, kita tahu ya, karena ini sudah kalian kenal dari SMP dan SMA, memang inilah fakta dalam bahasa Inggris ya. Kadang-kadang tulisannya berbeda, membacanya bisa sama. Contohnya nih, red, ini tikus besar tuh ya, tikus perok kalau bahasa Jawa. Red, red, red. Ini tulisannya kan beda nih. Tapi red ini berarti tikus, red ini merah, ini kalau present dibaca read, tapi kalau untuk past tense bacanya red, ya read, red, red gitu ya. Nah, jadi tulisannya beda, tapi bacanya bisa sama. Sebaliknya, ada yang tulisannya satu pola ya, tetapi bacanya beda. Ini misalnya dibaca bad, tapi ini tidak dibaca pat, tetapi put. Nah, ini sama-sama sekolah ya. Pakai O dan E. O dan E yang ini dibaca come, misalnya pada present. Ini dibaca tidak ham, tapi home. Ya, seperti ini ya, dibaca apa nih? Straight, ini determine. Bukan determine ya, determine. Nah, mengapa? Sudah, kita tidak usah bertanya mengapa. Kalau dalam pelajaran kita, matematika harus dibuktikan. Kalau ini ya sudah dihafalkan saja. Ya, dihafalkan, dipakai, nanti lama-lama hafal. Begitu ya. Saran saya, isilah HP kalian dengan Google Translate. Menurut saya Google Translate cukup baik. Asal kalimatmu dalam bahasa Indonesia standar dan pendek, biasanya Google Translate memadai. Ya. Jangan diisi TikTok, terlalu penuh nanti ya. Pokoknya sisakan untuk mendownload program Google Translate. Nah, coba akan saya ulang sedikit ya. Ini tidak akan ini hanya sekedar saya ulangi ya, tetapi tidak saya ulangi lagi. Saya anggap nanti kalian sudah bisa. Ini hanya contoh saja ya. Look at the sentences. Ya, ini, misalnya ada tulisan I write a letter. Nah, I write a letter. Write di sini adalah kata kerja. Nih, saya menulis surat. Ya, biasanya ya saya menulis sebuah surat nih. Sebuahnya itu tidak dihitung. Ya, ini karena letter dapat
sorry, karena letter itu dapat dihitung, maka kita gunakan A, ya, dibaca E kalau sudah dalam kalimat bukan E, ya. I write a letter, saya menulis sebuah surat. Kalau you write a letter. Hati-hati ya, kalau he atau she, he itu adalah dia untuk laki-laki, dan she dia untuk perempuan. Jangan lupa kata kerjanya ini tambahi dengan s atau es ya, atau is ya. Silahkan dibaca buku kalian pelajaran bahasa Inggris di SMP atau SMA ya. Sudah jelas itu. Pokoknya kalau he, she, it, kata kerjanya ada penambahan s atau es ya. He writes a letter, she writes a letter. Tapi kalau we dan they, we itu kami atau kita, sama dengan I dan you tanpa tambahan s ya. They write a letter. Nah, coba ini nanti juga saya ingatkan ya. Ini khasnya bahasa Inggris. Kalian mau menulis atau mau berkata, saya guru. Saya ingatkan, karena guru ini bukan kata kerja, seperti write ini ya. Maka kalian tidak boleh menulis I teacher. Saya I, guru teacher, I teacher. Tidak. Kalau tidak ada kata kerjanya, maka setelah subjek, tolong tambahi M. Kalau subjeknya I. Kalau you ditambahi R, he atau she tambahi is. We dan they ini ya, we dan they ini ditambahi A. Sehingga menjadi I am teacher. Tapi ini pun masih belum tepat. Kenapa? Karena teacher itu dapat dihitung. Ada 1 guru, 2 guru, 3 guru, sehingga ini harus ditambah artikel E. Kalau ini huruf awal dari kata ini itu huruf mati, ini pakai E, kalau huruf hidup pakai N ya. Besok akan kita kaji juga saat kita membahas tentang artikel. Ya. I am a teacher, saya guru, atau saya seorang guru ya boleh. Dengan pola yang sama, you are a teacher. He is a teacher atau she is a teacher. We are a teacher. They are a teacher. Gitu ya. Ingat-ingat. Jadi kalau ada kata kerja seperti ini langsung ya. Kecuali he dan she tambah s, tapi kalau tidak ada kata kerja, perlu kata kerja bantu, yaitu meliputi am, is, are, ya, nanti kalau pasien was, were, nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat. Karena kalian berada di jurusan matematika, maka istilah-istilah yang terkait dengan matematika, yaitu mathematical terms, harus kalian baca, dipelajari, dan hafal. Ya. Ini harus dihafalkan ya. Kenapa? Karena ini jarang sekali keluar dalam percakapan sehari-hari. Jarang, karena jarang harus dihafalkan ya. Ini masih geometri dulu ya. Ini masih geometri terms, istilah-istilah dalam geometri. Nanti ada algebraic term. Ya, ada lagi pokoknya nanti ada istilah di matriks, vektor, kalkulus, nah nanti kalian cari, dihafalkan ya. Ini tidak saya baca semua, hanya sepintas saja. Misalnya titik, bisa pakai poin, bisa pakai vertex. Kalau titik-titik ya tambah s, points, or vertices. Ya. Garis lain, tinggi misalnya bisa dibaca height, ya, height atau altitude. Garis lurus biasanya kalau garis otomatis lurus ya biasanya ya. Tapi kalau penegasan straight line, bidang plane, sejajar paralel, berimpit coincide, ya seperti itu. Ini dihafalkan.
sudut angle, ya, bukan angel. Angel itu apa? Malaikat ya, dewi ya. Angle bukan angel. Kemudian ini apa nih? Sudut, macam-macam sudut ini ya. Ada sudut bertolak belakang atau vertically angle, ada sudut lancip, acute angle, sudut tumpul, obtuse angle, sudut siku-siku, nah, ini right angle. Ada sudut lurus, ini refleks. Nah, sekarang segitiga. Segitiga itu bahasa Inggrisnya apa? Triangle, bukan triangle. Ya, triangle. Kalau segitiga sembarang, scalene triangle. Segitiga sama sisi, dihafalkan ya. Equilateral triangle. Kalau sama kaki, isosceles triangle. Nah, kalau segitiga siku-siku, nah ini right triangle. Segitiga lancip, tumpul, ya, ini dihafalkan. Ya. Ini tanda sama dan sebangun atau kongruen, dibaca is congruent to. Kalau ini sebangun ya, dibaca is similar to. Begitu. Sepintas ya, tidak saya baca semua loh ya. Nih, dalam segitiga ada istilah garis berat, garis bagi, garis tinggi ya, median, bisector, altitude. Ya. Nih, sisi dalam segitiga sering dinamakan side. Kalau sisi miring, khusus sisi miring dalam segitiga siku-siku, the right angle is called hypotenuse. Nah, ya. Keliling dan luas. Kalau dalam segitiga atau segi empat, keliling itu perimeter. Nanti kalau dalam lingkaran beda lagi, ya, circumference, ya, circumference tulisannya. Kalau luas, area. Seperti ini dalam praktek soal ya. Diketahui titik P pada ini persegi panjang A, B, C, D ini garisnya ya. Given point P in the rectangle ABCD. Nah, misalnya luas ya, penggunaan kata luas ini ya. The area of, boleh dibaca boleh dibaca of, triangle APB nah, equals 24 cm square. Ya, square ya. Terus misalnya luasnya segitiga PBC, nah, the area of triangle PBC is 20 cm square. Dan seterusnya. Carilah misalnya ya. Find the, nah kalau di E dibaca the area of triangle APD. Saya tidak mengerjakan ini, hanya stressing of our subject is mathematical term. Ya, saya tidak mengerjakan ini, tapi hanya beginilah bahasa Inggrisnya. Ini misalnya ada segitiga, ya. PQRS adalah persegi. Bisa digini kan? Given, diketahui ya. ABC is a equilateral triangle. Segitiga sama sisi. PQRS is a square, adalah square itu persegi. Misalnya kita suruh mencari sudut QTS, berarti find the measure of angle QTS. Nah, ini ya untuk yang ini. Kemudian istilah lain yang juga harus kalian hafalkan, ada sudut-sudut hadap, sudut dalam berseberangan, sudut dalam sepihak, ya. Inilah rumusnya. Misalnya sudut-sudut hadap adalah corresponding angles. Kalau sudut dalam berseberangan, alternate interior angles. Nah, dan seterusnya dihafalkan ya. Ini berpelurus supplementary, kalau berpenyiku supplementary angles ya, berpelurus itu kalau jumlahnya 180 degrees, kalau berpenyiku kedua sudut jumlahnya 90 degrees. Oke. Ini apa ya? Ini segi 4
juga dihafalkan. Segi empat sembarang itu quadrilateral kalau jajar ginjang, parallelogram, persegi panjang, rectangle. Kalau persegi saja, square. Nah, ini waktu saya ke Jepang, square bacanya. Tidak apa-apa ya. Jangankan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia saja sistem, ada yang baca sistem, nah, metode ada yang baca metode, nah, biasa itu ya. Belah ketupat rambes, layang-layang, lagi sama dengan ini kite. Sekarang kita lihat ini ya, ini bangun ruang, kubus, cube, prisma, prism. Ini 5 tabung ya, bisa pakai silinder or tube. Ini kerucut, kun atau corn, bukan corn ya, corn itu jagung. Hati ya, bola itu bukan ball, ini spare. Jaring-jaring, net, rusuk, edge ya. Ini balok, oh ini cuboid. Garis transversal, kalau garis K itu memotong dua garis yang lain, maka garis K itu namanya garis transversal atau transversal line. Ini kalau lingkaran, ya, radius, jari-jari, kalau plural, radii, ya, lingkaran tadi circle, titik pusat, center, point, ya, center boleh tulisannya seperti ini, boleh center, ya. Ini garis singgung, tangent, garis potong, secant. Ya. Kalau keliling lingkaran tadi ya, circumference. Busur ya ini loh, busur yang ini ya. Itu bahasa Inggrisnya adalah arc. Ini. Ada yang baca arc, ada yang egg. Seperti answer. Ada yang answer, ada yang answer. Kalau bahasa Inggris apa namanya Amerika itu answer, tapi kalau British UK itu dibaca answer. UK answer, kalau US Amerika menggunakan answer ya. Seringnya demikian. During sektor, tembereng, segmen, ya, sudut pusat. Sudut yang titik pusatnya, titik sudutnya ada di pusat lingkaran namanya central angle. Ya, ada sudut keliling dan sebagainya. Kalau Anda ingin mengatakan hitunglah daerah yang diarsir, luas daerah yang diarsir, luas daerah yang diarsir ini shaded region. Nah, luasnya sama area. Ini karena kalian calon guru ya atau mungkin juga mengajar ya belum tentu jadi guru ya, tapi pada umumnya ya banyak yang jadi guru. Mau tidak mau bahasa Inggrisnya jangka, busur derajat, penggaris, penghapus harus tahu. Kalau kurang komplit, cari kemudian buka kamus ya. Jangka, compass, busur derajat, awas ini jangan degree arc, enggak gitu ya, istilahnya protektor ya, protektor. Garis, ruler. Enggak boleh hilang R-nya, jadi aturan, rule ya, ini ruler. Rumus atau dalil, formula, kalau jamak formulas atau formulae. Teorema, teorem, definisi, definition ya, ini harus kalian hafalkan. Suku juga term. Ya, suku yang sejenis, similar terms. Itu ya, ini dihafalkan. Ini bilangan. Bilangan itu number. Bilangan asli. Asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu natural number. Kalau ada nolnya, 0, 1, 2 itu disebut whole number atau counting number. Bilangan bulat, ya, baik negatif, 0 maupun positif, itu disebut integers. Ini bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, ya, prime number, dan seterusnya. Ya, ini dihafalkan aja. Ini adalah betul-betul sangat matematis ini ya. Ini
operasi penjumlahan. Ini dibaca plus, minus, times, ya, times. Ini divided by, ini sama dengan equals, ya. Baca ya. Jadi misalnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, 12 divided by 3 equals 4. Misalnya begitu ya. Nah, sekarang ini kalau ada 3 kuadrat, bacanya 3 square. Kalau ada 2 pangkat 3 itu dibaca cube. Jadi 2 cube. Tapi selain 2, selain 3, itu misalnya 5 pangkat 4, nah ada 3 cara membaca ya. Saya biasanya paling singkat cukup 5 powered 4. Nih. Tapi kalian boleh membaca 5 to the 4th power atau 5 to the power of 4. Ini masih nama-nama bilangan ya. Bilangan real, irasional, pecahan ya, fraction. Ini pecahan campuran, mix fraction. Nah, ini pembilang, hati-hati numerator kalau penyebut di nominator. Ini garis bilangan nanti juga sering kita sebut itu ya, number line. Persamaan, equation, ini pertidaksamaan. Ini sistem persamaan linear dalam 2 variabel. Apa ini? Linear equation system in 2 variables. Pakai S. Ya. Pokoknya kalau bukan 1, sampai S. Yang ini hati-hati baca pecahan ya. Awas tuh, di sini. Loh, kok tidak bacanya. Ini kalau sudah dalam dengan digandeng dengan kata yang lain, dibaca menjadi a half, setengah. Kalau ini a third atau one third, biasanya yang ini, yang seperempat, a quarter. Tapi kalau 3/4, ini langsung aja dibaca 3/4, boleh per, boleh over, ya. 3/4. Tapi kalau seperti ini, 9,5, maka ini mix fraction. Ini antara bilangan yang bulat dengan yang pecahan murni itu ada kata dan. Jadi dibaca 9.5. Seperti ini. 7/2/3. Nah, begitu ya. Hafalkan. Ini ruas kiri, ruas kanan, ya, left side atau right side. Ini pembilang menyebut tadi sudah. Ini FEB, greatest common factor. Atau KPK, hasil bagi. Nah, ini A dibanding B. Boleh dibaca singkat A to B. Nah, boleh. Tapi mau komplit, the ratio of A to B. Boleh. Ya. Terserah kalian. Yang penting untuk pertemuan pertama, saya akhiri sekian dulu ya. Ini kuliah perdana. Sekali lagi, Elena itu saya isi juga dengan tugas di assessment dan juga ada forum diskusi. Dibuka, kemudian kalian tulis pendapatmu di sana. Akhirnya kita akhiri. Thanks for your attention. See you next time. Oke? Sampai jumpa.